Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atan Faris Naufal di kuliah kita untuk fisioterapi kelas fisiologi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tulang dan sendi. Nah, tulang dan sendi itu adalah dasar dari fisioterapi ya. Kalau misalnya kita tidak mengetahui sama sekali tentang tulang dan sendi, artinya jangan menganggap bahwa kalian sebagai fisioterapi, karena itu adalah dasarnya. Pada saat kita bergerak, kita membutuhkan pergerakan dari tulang antara dua tulang ya. Nanti ada pergeseran juga sendi. Nah, itu gerak namanya. Apakah ada orang yang bergerak itu tidak menggunakan tulangnya? Sepertinya tidak ada, kecuali itu amoeba ataupun ulat ya. Ulat cacing. Nah, itu dia tidak menggunakan tulang. Apakah kalian amoeba? Bukan, kita ada manusia. Di sini terutama saya menjelaskan ya fisioterapi. Fisioterapinya manusia, bukan fisioterapinya amoeba. Oke, langsung saja tanpa basa-basi saya ingin menjelaskan tentang anatomi tulang dan sendi. Pada gambar ini, di sini ada tulang ya. Mungkin teman-teman kalau yang sering nonton kartun, kalau ada yang punya anjing itu ini akan dilemparkan nih dan anjing akan suka nih kalau tulang katanya seperti itu. Oh, dari film-filmnya. Oke, jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau bereksperimen atau melihat struktur tulang bisa ya menggunakan tulang ayam, tulang sapi ataupun tulang apapun itu, kalian bedah isinya dan lihat dalamnya ada apa saja. Jangan tulang temennya, apalagi tulang rusuk kalian, jangan. Karena belum dapat juga ya tulang rusuk ya. Oke, dicari dulu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman sudah atau lagi makan nih sekarang, ini karena kelas daring, kelas online juga. Jadi mungkin ada yang lagi makan, dilihat tulang tuh kalau digigit isinya apa sih? Oke, ternyata di sini ada isinya nih teman-teman. Ada red marrow, ada jaringan yang berwarna merah, ada pembuluh darahnya juga nih di dalamnya, ada arteri, ada venanya juga. Jadi bukan hanya di otot saja ataupun kulit saja yang memiliki arteri dan vena, melainkan ternyata tulang juga memiliki arterinya berwarna merah ya, arteria. Lalu di sini juga ada vena yang berwarna biru. Lalu ternyata di dalam tulang ada beberapa tulang yang memiliki jaringan saraf. Nah, itulah alasannya mengapa kita kalau kedinginan banget, tulang kita sering merasa ngilu, atau pada saat kita fraktur, patah tulang ya, pada saat kita patah tulang, kita merasakan sakit yang sangat luar biasa. Karena di dalam tulang ada sedikitnya saraf, ataupun sensoris untuk merasakan adanya suatu permasalahan di dalamnya. Lalu oke, di dalamnya ada jaringannya, bolong-bolong bolong-bolong nih ya, kayak SpongeBob ini ya, bolong-bolong. Benar. Ada spons di dalamnya. SpongeBob, SpongeBob kalau ini bukan SpongeBob. Nah, inilah yang membuat tulang ini padat. Ini banyak kalsium di dalamnya. Banyak kalsium di dalamnya, semakin banyak orang mengkonsumsi kalsium, maka akan semakin padat tulangnya ini. Nah, itu kalau misalnya kalian menonton iklan-iklan yang ada di TV tentang susu yang high protein, high kalsium gitu ya. Ini ada ilustrasinya tulangnya padat atau tidak gitu. Misalnya sebut saja mereknya adalah Unline gitu kan. Saya malah nyebut, bukan promosi ya itu ya. Nah, kalau misalnya tulang yang tidak padat itu banyak bolongannya besar-besar, tapi semakin dia padat, maka tulang tersebut akan semakin bagus. Oke, nah ini ada jaringan dalamnya yang disebut dengan endosteum, lalu ada compact bone, lalu ada yellow marrow di dalamnya ya. Ada jaringan yang paling keras yang disebut dengan yellow marrow, lalu jaringan yang paling luar disebut periosteum. Periosteum ya. Peri. Ingat, peri adalah jaringan yang paling luar. Gitu. Dan ini setidaknya ada dua struktur kalau misalnya kita melihat tulang. Ada yang disebut dengan kaput ataupun ujung ya, kepala. Kepala dari tulang disebut dengan kaput. Misalnya saja ini kita sebut dengan tulang femur. Maka di sini adalah kaput femur di atasnya. Dan di sini adalah body bone ataupun badan tulang sepanjang ini. Lalu ada strukturnya nih teman-teman. Ada tulang padat, ya, tulang padat yang berwarna coklat di sini. Lalu ada juga tulang rawan atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan cartilago. Nah, ya warna putih nih. Kalau misalnya kita makan ayam yang ada di ujung-ujung tulang tuh, nah itu biasanya enak tuh. Nah, kalau yang coklatnya nggak enak. Ya udah, jangan bahas rasa tulang, nggak penting. Oke. Ini teman-teman ya, ini adalah
anatomi struktur tulang. Jadi wajib hafal, wajib tahu nih semuanya nih. Oke, berikutnya di sini saya akan membahas tentang patah tulang. Dalam bahasa ilmiahnya, kita menyebut juga dengan fraktur. Jadi, fraktur itu adalah patah. Dicatat ya, fraktur adalah patah. Nah, bagaimana misalnya kalau patah hati? Berarti fraktur hati, bukan hati itu hepar ya. Hati itu hepar, berarti kalau dalam bahasa ilmiah, patah hati adalah fraktur hepatika. Keren ya, aku lagi patah hati. Jadi kalau misalnya pingin keren bahasanya, aku sedang fraktur hepatika. Patah hati keren. Oke, tapi bukan fraktur hepatika yang ingin kita bahas, tapi melainkan adalah fraktur dari tulang, bone ya di sini ya. Oke, teman-teman pernah merasakan patah tulang atau mungkin pernah mendengar cerita orang yang patah tulang? Mungkin kalau yang pernah merasakan patah tulang atau punya pengalaman patah tulang, dia akan tahu nih berapa lama sih pada fase penyembuhannya atau yang disebut dengan healing. Fase penyembuhannya sangat lama, teman-teman. Untuk penyembuhan total sampai 2 tahun. Lama ya. Oke, kita mulai dari tahapan pertama. Pada saat seseorang mengalami patah tulang, 0 sampai 2 minggu akan terjadi hematoma. Nah, hematoma ini adalah suatu informasi pada tubuh ditandai dengan warna kemerahan, lalu panas pada jaringan tersebut yang mengalami ini ya, yang mengalami permasalahan. Selain itu tadi ada warna berubah, lalu color atau suhunya berubah, lalu bentuknya berubah atau terjadinya odema. Nah, odema bentuknya berubah menjadi apa? Menjadi bengkak, menjadi lebih besar daripada normalnya. Sebagai contoh, teman-teman pernah ya terbentur tangannya ataupun yang pernah patah tulang. Pada saat patah tulang, kok tangan yang patah itu dia lebih bengkak daripada yang ada di sisi sebelahnya ataupun yang tidak patah itu. Kenapa? Wajar karena terjadinya proses hematoma. Nah, hematoma di dalamnya terjadi odema. Nah, odema itu adalah pembekakan. Oke, gitu. Lalu berikutnya adalah terjadinya penurunan fungsi. Jelas terjadi penurunan fungsi pada saat seseorang mengalami patah tulang. Kok bisa terjadi penurunan fungsi? Emangnya ada ya orang yang patah tulang tapi dia masih bisa berjalan, dia masih bisa melakukan aktivitas dengan normalnya? Dia abnormal kalau seperti itu tuh ya. Oke, jadi saya ulang ya. Dalam hematoma, dalam fase pertama ini, hematoma formation ini terjadi tanda-tanda di mana tanda-tandanya itu adanya bengkak atau yang disebut dengan odema, lalu adanya perubahan warna atau perubahan ya, ada perubahan warna menjadi warna merah ataupun kebiruan biasanya. Lalu berikutnya suhunya berubah menjadi panas, kalornya menjadi lebih tinggi, suhunya menjadi lebih panas. Dan yang keempat adalah penurunan fungsi. Jadi ingat, itu adalah tanda-tanda inflamasi. Diingat ya, ada 4 ya. Saya ulang lagi. Yang pertama, warnanya berubah menjadi kemerahan atau kebiruan. Lalu terjadi bengkak atau yang disebut dengan odema. Lalu panas, menjadi lebih hangat, menjadi lebih panas. Dan yang keempat adalah penurunan fungsi. Baik, harus diingat baik-baik gitu untuk fase hematoma ataupun inflamasi tersebut. Lalu berikutnya, apakah berhenti di sini? Tidak, itu adalah fase awal. Fase berikutnya adalah pembentukan dari kalus. Pembentukan dari kalus yang ringan, yang lembut. Soft callus formation. Misalnya kalau seseorang ini patah tulang tapi tidak direposisi dengan benar, maka dia akan selamanya mengalami kecacatan pada tulangnya. Nah, untuk itulah pada fase hematoma ini wajib segera direposisi ataupun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan pembedahan ataupun reposisi dari fisioterapi. Kalau bedah itu biasanya pakai pain gitu ya, contohnya ya. Dan kalau misalnya dia tidak pakai pain, misalnya sebagai contoh dia kesangkal putung, dia hanya ditarik doang saja, tarik terus. Bayangkan nih, dia sudah bengkak lalu ditarik.
Dia sudah berwarna merah, panas, lalu ditarik, apa yang terjadi? Semakin bengkak, semakin panas. Dan apakah posisinya benar? Belum tentu benar. Kalau misalnya posisinya tidak benar, misalnya ada terjadi pergeseran 7 derajat nih di sini, maka akan selamanya tulangnya tersebut miring 7 derajat dan seterusnya. Kalau misalnya dia lurus, reposisinya benar, maka seterusnya pun dia akan benar. Nah, inilah informasi pada saat pembentukan kalus, terbentuknya ada formasi pembentukan kalus. Kalau misalnya salah di awal, maka akan seterusnya tulang tersebut akan menjadi patologis. Nah, inilah fase awal di sinilah yang menentukan akan terjadinya perbaikan jaringan yang benar ataukah salah. Nah, terjadi kapan nih untuk pembentukan kalus yang lembut? Yaitu antara 2 sampai 3 minggu. 1 bulan ya. 1 bulan. Oke, jadi kalau misalnya 1 bulan baru dibawa ke rumah sakit, jelas itu terlambat. 1 bulan baru mau direposisi, baru dipertemukan dengan fisioterapi, sangat jelas itu terlambat. Kecuali kalau misalnya dia pembedahan ulang. Nah, ada kasusnya di mana tulang ini sudah terbentuk kalus di 1 bulan berikutnya setelah terjadi dia patah tulang, lalu baru dibawa ke rumah sakit 1 bulan berikutnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia harus dipatahkan lagi sama dokter bedah. Dia harus dihilangkan dulu kalusnya, ibaratnya lemnya ini ya. Lem lembutnya harus dihilangkan dan dibenarkan posisinya. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah fibrase. Ada terjadi pembentukan fibros atau jaringan lengket. Jaringan yang membuat dia lelah. Ada fibros. Lalu ya soft callus terbentuk. Lalu pembentukan dari jaringan pembuluh darah yang baru pada saat soft callus formation di 2 sampai 3 minggu pertama. Lalu berikutnya di fase yang ketiga, di 3 sampai 6 bulan ada hard callus formation. Hard callus formation ini akan terjadi pembentukan dari spons yang ada di dalam. Nah, ini ibaratnya lemnya udah lebih padat nih, udah lebih kuat. 3 sampai 6 minggu. Dan yang terakhir adalah fase remodeling. Nah, biasanya kalau atlet dia sudah boleh melakukan aktivitas di minggu ke-8 ini, teman-teman. Tapi resiko untuk terjadinya fraktur kembali sangat besar. Nah, untuk itu kalau misalnya teman-teman pernah mendengar berita ya, misalnya Cristiano Ronaldo, bukan deh, Marc Marquez, itu pembalap MotoGP ya. Pembalap MotoGP dia mengalami patah tulang. Lalu kapan dia bisa bertanding kembali? Minimal adalah 8 minggu setelah terjadinya patah tulang tersebut. Kalau misalnya reposisinya benar. Kenapa kok lama sekali menunggu 8 minggu? Karena apabila terjadinya benturan ataupun terjadinya getaran kecil saja, pembentukan ini, lengketnya ini antara tulang yang A dan B yang patah ini tidak akan terbentuk. Tidak akan melekat lemnya. Kesalahan reposisi pun akan sangat mungkin terjadi. Nah, maka itu menunggu sampai 8 minggu sampai 2 tahun. Lama ya. Ya memang lama. Ini adalah fase normalnya. Fase normal secara fisiologi bagi tubuh kita apabila mengalami patah tulang atau yang disebut dengan fraktur. Berikutnya, apa yang terbentuk pada saat apa yang dibutuhkan, maaf ya, apa yang dibutuhkan pada saat terjadinya patah tulang? Yang dibutuhkan adalah suatu hormon. Nah, ini disebut dengan PTH atau paratiroid hormon. Ini sangat dibutuhkan nih. Nah, biasanya dokter bedah ataupun dokter yang menangani fraktur tersebut akan memberikan suplemen yang isinya adalah untuk memancing paratiroid hormon itu tinggi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk semua dari fase fraktur ini. Dari hematoma, kalus ini ya, ada proliferasi dari pembentukan kartilago baru, jaringan baru. Ini ada peran dari paratiroid hormon, lalu bone formation juga,
dan osteoklas. Nah, osteoklas ini di mana tulang sudah benar-benar menyatu dalam fase remodeling. Tinggal penguatannya saja. Ibaratnya kalau misalnya lem itu paralon ya, pipa. Pipa tidak boleh kita langsung gerakkan. Kita tidak boleh langsung gunakan dalam beberapa hari. Kalau misalnya kita gunakan dalam beberapa hari, apa yang terjadi? Ya, lemnya akan pudar, lemnya akan hilang di sini. Nah, fase remodeling lah ini. Nah, bahannya adalah paratiroid hormon ini dalam proses osteoklas. Lalu berikutnya, di sini adalah gambaran untuk apa ini teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tebak dulu, ayo tebak ini apa namanya? Ya, di sini ya. Di sini ada tulang, bone-nya, dan di sini ada tulang. Maka ini adalah, oke, yang menjawab ini adalah sendi sangat benar. Ini adalah sendi, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, emang sendi itu apa sih? Apa sih definisi sendi? Apa sih pengertian sendi? Sendi itu adalah pertemuan dari dua tulang. Kalau tadi kita bahas full tentang tulang ya, dari fisiologinya, anatominya, sampai apa ya tadi ya? Kalau misalnya terjadinya fraktur, kita bahas tadi untuk tulang. Dan di sini adalah kita bahas sendi. Pertemuan antara dua tulang disebut dengan sendi, atau dalam bahasa kerennya itu adalah artikulasio. Weh, keren ya. Artikulasio nanti akan teman-teman saya minta tugas ya, saya minta tugas lagi tambahan. Kalau kemarin kalian sudah menghafal nama-nama tulang, ada 25 nama tulang ya. Ada 25 nama tulang dan tugasnya sekarang adalah menghafal nama-nama sendi. Gitu. Oke, nanti saya akan bahas sedikit untuk anatomi sendi. Baik, sedikit saya bahas tentang anatomi sendinya secara introduction saja. Pada anatomi sendi secara umum, di sini ada jaringan sinovial. Paling luar ya. Paling luar di sini ada jaringan sinovial. Fungsinya buat apa jaringan sinovial ini? Oke. Ada membran sinovial, jaringan sinovial ini. Nah, membran sinovial ataupun jaringan ini adalah untuk menahan keluarnya cairan sinovial. Jadi yang warna kuning ini adalah cairan sinovial. Sementara yang merah ini adalah jaringannya. Kita ibaratkan bahwa cairan sinovial di sini ya, sinovial fluid di sini adalah cairan ya, berbentuk cairan yang lengket, ibaratnya adalah pelumas. Pelumas pada persendian tujuannya adalah untuk melicinkan ataupun menghindari benturan yang sangat besar atau gesekan yang sangat besar pada tulang. Sehingga tujuan dari sinovial ini adalah supaya tidak terjadinya gesekan yang sangat besar. Bayangkan ya kalau misalnya kita setiap detiknya itu bergerak. Bahkan teman-teman pada saat mendengarkan perkuliahan saya pada hari ini, apa ada yang diem saja? Tentu di setiap detiknya ada satu organ yang bergerak. Ada satu otot yang bergerak ataupun tulang yang bergerak. Nah, kalau misalnya bergerak terus setiap hari, kalian bayangkan ini tulang ya, tulang bergerak. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah panas. Kalau misalnya tulang ini panas terus bergesekan setiap detiknya, kira-kira apa nih yang akan terjadi? Terkikis. Tulang ini akan terkikis kalau misalnya terjadi gesekan terus di setiap detiknya. Nah, untuk itulah Tuhan menciptakan tubuh kita itu sangat luar biasa. Untuk menghindari dari kikisannya, ada terkikisnya tulang-tulang kita karena kita harus bergerak ya. Sebagai makhluk sosial kita harus bergerak. Diciptakanlah cairan sinovial ini supaya gesekannya tidak terlalu besar. Supaya pada saat terjadinya benturan tidak akan memberikan dampak yang sangat besar. Kalau terjadi langsung pertemuannya tanpa ada cairan sinovial, langsung patah tulang kita kalau saat bergerak. Usia kita tidak bakal mencapai lebih dari 5 tahun, tidak bakal. Karena anak bayi saja dia terus bergerak.
Kalau misalnya si bayi itu, kalau misalnya anak kecil saja terus bergerak tanpa cairan sinovial, ya tulangnya habis. Gitu. Oke, ini cairan sinovial. Saya ibaratkan adalah pelumas untuk pelicinnya itu. Lalu berikutnya di sini ada kapsul, artikular kapsul ya. Kapsul sendi. Ya, artikular itu sendi. Artikular kapsul. Ini adalah melindungi bagian luar. Ini adalah sebuah jaringan lagi. Di setiap sendi selalu ada kapsul pelindungnya. Nah, lalu di sini ada yang warna biru. Apa warna biru itu? Yang warna biru seperti saya katakan tadi pada tulang. Kalau ini adalah tulang padat. Dan ini adalah tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago. Oke, nanti teman-teman silakan makan ayam hari ini. Makan ayam ya. Wajib makan ayam bagian paha. Lalu kalian lihat, kalian perhatikan tulang-tulangnya itu, mana bagian tulang padat, mana bagian kartilago, kartilago ya tulang rawan, lalu mana yang sinovial, lalu yang mana bagian kapsul. Kalian silakan cari itu. Tidak perlu dikumpulkan, nggak perlu kumpulkan tulangnya sama saya, nggak perlu. Kalian buat tugas sendiri saja, biar paham itu ya. Jadi ingat, tugasnya di rumah nanti harus makan ayam paha, lalu lihat komponen ini, tulang padat, kartilago, kapsul, cairan sinovial, apa lagi ya? Nah, dan membran sinovial harus dapat itu semua. Oke. Sendi, kalau misalnya waktu kita SMA itu sering mendengarnya dengan istilah sendi plana, sendi peluru, lalu ada sendi engsel. Kita lupakan semua itu. Karena kita sekarang beralih dengan bahasa yang lebih kerennya. Nah, seperti sendi yang ada di bahu maupun yang ada di hip kita. Hip itu pinggul. Yang ada di pinggul kita. Kalau dulu di SMA, waktu sekolah menengah atas ya, kalian UN nggak UN ya? Kalian kalian lulus jalur corona ya? Ya sorry. Ya, dulu kalau saya UN itu wajib hafal semua sendi karena dalam ujian biologi itu keluar. Nah, ini kalian ya sekarang karena masuk fisioterapi yang wajib hafal sekarang nih. Jadi sendi itu salah satunya adalah ball and socket atau dalam bahasa Indonesia adalah sendi peluru. Jauh ya dalam bahasa Indonesia ke bahasa ilmiahnya. Nah, ball and socket. Kenapa ball and socket? Kita lihat bentuknya. Di sini ada seperti bola dan ini ada seperti mangkok, socketnya, penampangnya. Dia bisa bergerak ke semua arah. Dia bisa bergerak 3 dimensi ke semua arah. Sehingga disebut dengan ball and socket. Hanya ada 2 sendi ball and socket, yaitu sendi bahu. Di sini ya, sendi bahu. Nih, ada humerus dan tulang scapula. Pertemuan antara dua tulang itu disebut dengan sendi yang disebut dengan jenisnya adalah jenis ball and socket. Nah, di sini ya. Di hip juga, di pinggul. Lalu ada jenis sendi yang disebut dengan pivot joint. Pivot joint ini dia hanya mampu untuk melakukan rotasi saja. Ada di bagian leher dan tulang sepanjang tulang belakang kita. Nah, dia mampu berputar antara C1 dengan C2, cervical 1 dan cervical 2. Lalu ada berikutnya sendi. Kalau dalam bahasa dulu, dalam bahasa SMA kalian disebut dengan sendi engsel ya kalau nggak salah. Ya, sendi ini hanya mampu bergerak ke dua arah saja, yaitu fleksi dan ekstensi. Oh iya, kalian belum tahu fleksi ekstensi ya? Nanti tugas ya. Tugasnya adalah mencari tahu fleksi dan ekstensi. Oke, saya lanjut ya. Untuk hinge joint ini, hinge joint atau sendi engsel, dia mampu bergerak ke dua arah, yaitu fleksi dan ekstensi nantinya. Simpan dulu deh, walaupun bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa asing.
Lalu berikutnya di sini ada saddle joint. Nah, saddle joint ini dia mampu bergerak bergeser ya. Dia mampu bergeser dan ini ada di karpal. Ada di tulang karpal kita. Tulang karpal ada berapa? Banyak. Ada trapezium, trapezoid, capitatum, hamatum, lunatum, hamate. Banyak ya. Itu di tulang karpal. Lalu ada sendi plana. Itu yang ada di telapak kaki. Yang dapat melebar ke sisi lateral dan sisi kemedial. Bagian luar dan bagian belakang. Nanti saya tambah tugas deh untuk kalian. Tambah materi. Ini saya kurang masukin materi. Lalu ada juga yang disebut dengan condyloid joint, yaitu persendian antara tulang radius dengan tulang karpal. Radius dan tulang karpal. Jadi pada saat kalian coba diangkat tangan kalian, lalu gerakan pergelangan tangan kalian ke depan, ke bawah, ke atas, pergelangan tangannya. Nah, itu dia adalah peran dari sendi condyloid. Nah, ini ya tulisannya. Di antara radius dan tulang karpal. Oke, gitu. Itu adalah jenis tulang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan hafalinnya, pelan-pelan memahaminya, jangan terburu-buru, berkali-kali diulang, dibaca lagi bukunya, karena ini tidak bisa hanya dalam satu kali mendengarkan ataupun dalam satu kali baca. Kita butuh pemahaman. Gitu ya, butuh pemahaman lebih lama. Nah, untuk itu saya pesan di awal perkuliahan, kalau fisioterapi ini, ayolah kita banyak baca bukunya, handphonenya, laptopnya dimanfaatkan untuk belajar, bukan hanya untuk bermain game saja. Oke, sekarang kita masuk di sendi, nama sendi. Di sini ada tulang yang disebut dengan radius dan ulnaris. Kalau radius itu yang ada di bawah jempol. Coba lihat telapak tangan kalian. Ya, ini jari jempol ya. Jari jempol, lihat jari jempol kalian ke bawah. Di bawahnya ada tulang, di atasnya ada tulang. Yang disebut dengan radius. Lalu sebelahnya ada tulang yang lebih kecil yang disebut dengan ulnaris. Saya tidak membahas tulang pada saat ini. Tapi yang saya bahas adalah sendinya nanti. Ada sendi. Kalau misalnya tadi secara definisi, sendi itu adalah pertemuan antara sendi itu adalah pertemuan antara dua tulang. Maka sendi ini sangat mudah. Kalau misalnya ini namanya sendi apa gitu kan? Oke, kalau misalnya di sini ada pertemuan antara dua tulang, kita sebut saja dengan diawali sebentar. Saya tuliskan di sini. Awalnya harus diawali dengan artikulasio. Nah, ada artikulasio. Artikulasio apa di sini? Artikulasio apa di sini? Yaitu artikulasio pertemuan antara dua tulang. Yang pertama adalah radio, karena radius ya, ulna. Maka sendi ini disebut dengan artikulasio radio ulna. Oke, gitu ya. Jadi untuk mengetahui nama sendi itu sangat mudah teman-teman ya. Kita hanya perlu tahu anatominya, nama tulangnya itu apa, lalu pertemuan dua sendinya itu, pertemuan dua tulang itu apa namanya, dan ditambah dengan artikulasio. Sangat gampang sekali. Artikulasio radio ulna. Oke, gampang. Oke, sekian ya untuk materi saya hari ini. Tidak usah terburu-buru untuk mempelajari ini, tapi target kita masih ada 1 minggu ya. 1 minggu kita selesaikan tentang tulang. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang tulang. Minggu depan kita akan membahas tentang otot. Jadi kalau hari ini sudah tulang, lalu otot. Karena muskuloskeletal jadi satu paket. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp selama jam perkuliahan ini.